Ya, kembali lagi di sini bersama saya Ijul Faridi. Di sini saya sedang bersama Mas Akmal Fauzan sebagai owner House Dimsum. Bisa tolong ceritakan sedikit tentang diri Anda dan latar belakang Anda sebelum Anda memulai House Dimsum. Oke, perkenalkan saya Akmal Fauzan. Saya salah satu mahasiswa di satu universitas, yaitu Universitas Amikom Yogyakarta, di Prodi Informatika. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang memotivasi Anda untuk memulai usaha House Dimsum? Oke, pertama saya akan menceritakan ya apa yang membuat saya termotivasi untuk membuat House Dimsum. Jadi pada awalnya itu saya memang senang masak. Kemudian terbesit ide gitu kan, dan dorongan dari teman-teman sekitar yang katanya, wah ini enak nih kalau dijual. Awalnya jadi saya cuman coba-coba bikin dimsum, terus untuk konsumsi sendiri dan diberikan kepada teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman pada bilang nih, oh dimsumnya enak nih, kira-kira bisa nih kalau buat dijual. Nah, baru saat itu saya terbesit juga, oh iya juga ya. Nah, pada akhirnya saya ulik lagi dari resep, kemudian untuk nanti penjualan, dari gimana nanti pengemasannya, terus pemasarannya bagaimana. Nah, seperti itu jadinya. Oh ya, untuk nama brand sendiri House Dimsum itu berawal dari apa? Apakah ada cerita menarik di balik nama tersebut? Oh iya, jadi House Dimsum itu diambil dari nama tempat saya tinggal sekarang di kontrakan, yaitu White House Condong Catur. Jadi kita ambil house-nya, jadi House Dimsum. Nah, gitu. Jadi nama tersebut diambil dari pengalaman Anda tinggal di sini. Iya. Dan diambil nama tersebut House Dimsum. Kapan House Dimsum mulai beroperasi dan bagaimana perjalanannya sejak awal hingga sekarang? Oke, untuk House Dimsum sendiri itu saya mulai dari pertengahan tahun 2023, dan untuk perjalanan sendiri itu ya cukup sedikit banyak lika-likunya, yaitu ya mulai dari bagaimana cara memanage waktu saya, kapan kuliah, kapan saya harus bikin dimsum, kapan harus memasarkan, terus kalau ada orderan masuk bagaimana. Nah, itu lika-likunya emang cukup rumit ya, yang dimana saya harus bisa memanage waktu. Dan ya alhamdulillahnya ya sampai saat ini ya berjalan seperti yang diinginkan, walaupun memang ada beberapa kendala yang terjadi. Bisa Anda ceritakan tentang produk-produk yang ditawarkan oleh House Dimsum? Oke, untuk produknya sendiri itu untuk saat ini kita ada 2 produk. Yang pertama itu yang dimsum original. Kemudian yang kedua itu ada dimsum mentai. Oh iya. Gitu. Untuk apa yang membuat produk House Dimsum unik dibandingkan dengan kompetitor lainnya? Oke, jika dibandingkan sama kompetitor lain itu, kalau House Dimsum sendiri itu yang pertama emang kita berani dari soal rasa, kemudian harga. Harga itu kita punya harga yang cukup terjangkau, karena dengan harga 10.000 itu konsumen dapat merasakan dimsum dengan isi itu 5 pieces, udah dapat saus. Nah, untuk dimsum mentai pun sama, dengan harga 20.000 itu udah dapat 6 dimsum mentai dengan packaging yang menarik juga. Gitu. Baik. Apakah ada menu spesial atau favorit pelanggan yang ingin Anda tonjolkan? Oke, kalau menu favorit sih memang di dimsum mentai itu sendiri. Mungkin nanti ke depannya akan ada banyak varian rasa dimsum mentainya juga. Bagaimana proses pembuatan dimsum di House Dimsum? Apakah ada bahan-bahan khusus yang Anda gunakan?
Oke, untuk prosesnya sendiri untuk pembuatan kita sama seperti dimsum pada umumnya, cuman memang ada beberapa yang sedikit kita tambahkan. Contohnya memang kita pakai bahan-bahan yang emang nggak sembarangan, ya mulai dari bahan sayur, kemudian bahan-bahan seperti bumbu-bumbu, saus tiram, minyak wijen seperti itu. Baik. Apakah ada tantangan khusus dalam proses produksi yang pernah Anda alami dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk tantangan khusus sebenarnya sih mungkin dari segi waktu aja ya, pembagian waktu sama mungkin dari alat-alat kita yang memang masih terbatas. Nah itu cara kita nanganinnya ya otomatis misalkan yang sering terjadi itu ketika motong daging tuh, kalau daging digiling kadang blendernya suka rusak atau gimana, nah kita biasanya diakalin tuh, dipotong-potong dulu baru di blender gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi pemasaran apa yang Anda gunakan untuk menarik pelanggan? Nah, untuk strategi pemasaran sendiri ini kita cukup sedikit unik ya, mungkin karena kita menggait beberapa teman-teman untuk join kita menjadi marketing gitu ya. Mungkin nanti bisa ditawarkan melalui poster di sosial media, terus ditawarkan langsung ke konsumen gitu. Nah, itu yang mungkin strategi pemasaran dari kita sendiri. Bagaimana Anda memanfaatkan media sosial dan platform online lainnya untuk mempromosikan host dimsum? Oke, untuk media sosial sendiri kita benar-benar sangat memanfaatkan ya. Salah satunya dari Instagram itu sendiri. Mungkin kita punya Instagram sendiri yang sering kita post hari ini buka jam berapa, terus menunya ada apa aja, dan juga di Instagram masing-masing marketing dan tentunya Instagram saya sendiri biasa saya sudah suka memasarkan. Terus kemudian rekan kita juga ada yang membuatkan web yang mungkin nanti bisa langsung direct message ke WhatsApp gitu. Baik. Apakah Anda pernah melakukan kolaborasi dengan bisnis lain atau influencer untuk meningkatkan penjualan? Kalau untuk kolaborasi sendiri untuk saat ini belum ada sih. Jadi kita cukup memasarkan dengan strategi pemasaran kita sendiri. Mungkin untuk kedepannya mungkin insya Allah bakal kolaborasi mungkin dengan influencer atau bisnis lain, mungkin bisa kolaborasi sama minuman supaya lebih lengkap gitu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Anda memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik saat membeli produk host dimsum? Kalau untuk itu sendiri, cara kita memastikannya pertama mungkin kalau awal-awal itu mungkin kalau ada pelanggan pertama yang baru beli gitu ya di host dimsum ini, biasa kita minta feedbacknya gitu dari pelanggan gitu, gimana rasanya, enak atau enggak, terus apa kurangnya, kira-kira sausnya gimana nih, udah pas atau belum, atau kurang pedas atau bagaimana. Nah biasa kita kayak gitu sih, minta feedback langsung dari pelanggan yang pertama kali beli host dimsum ini. Dan di web juga kita nyediain feedback kayak kritik dan sarannya gitu, misalkan ada kekurangan apa, terus ada yang mau ditambahkan sarannya apa gitu. Seperti itu. Sekian wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya Mas Akmal Fauzan yang sudah bersedia diwawancarai oleh saya sebagai owner host dimsum.